Kenalkan Remote Worker Indonesia, pertama dan satu-satunya bootcamp dengan fokus utama membuat kamu bekerja dari rumah bergaji dolar. Dan itu hanya bisa kamu lakukan dengan menjadi pekerja remote. Nah, pingin gajimu 30 juta per bulan? Bisa banget. Itu bahkan kamu dapatkan dengan tetap bekerja secara nyaman dari rumahmu sendiri di desa atau kota kelahiranmu. Kamu gak perlu mikir ke Jakarta. Seperti mimpi ya, percayalah, kami tahu, tapi ini true story. Remote Worker Indonesia, make Indonesia world number one remote worker provider. See you soon. Oke, aku share dulu. Tapi ini share with audio nggak ya? Remove dulu. Oke, audio. Nice. Oke, thank you Mas Yosada ya. Oh iya Mas. Oke, sudah aku recordnya supaya nanti teman-teman bisa dapat jawaban juga. Karena yang nanya banyak banget. Oke, Mas Yosada sekarang di Coder ya. Di Coder sudah berapa tahun? Lupa, 2 tahun? Kurang lebih hampir 2 tahun Mas. Aku keren dengan konsepnya coder atau programmer. Berarti kalian di sana full ngaji dan full coding gitu ya? Iya, begitu Mas. Perpaduan 50% ngoding, 50% ngaji gitu. Biar dapat dua-duanya gitu. Bagus-bagus. Sehari berapa jam biasanya codingnya? Ngodingnya rata-rata sekitar 8 jam sih Mas. 8 jam? Jadi dari habis subuh ada kajian sampai malam mau tidur ada jadwalnya Mas. Oh gitu. Sudah jadwal ya? Tadi sorry, kira-kira berapa jam sehari? Ngodingnya Mas. Ngodingnya bisa sampai 8 jam. Oh bagus banget. Kayak itu ideal banget. Aku juga pernah ngalamin tahun zaman dulu waktu masih fokus coding dan belajar itu benar-benar belajar 8 jam lebih malah ya. Jadi asik banget. Yang di sana yang dipelajarin apa? Di Coder? Fokusnya ada 3 sih Mas. Ada mobile development, web development, sama UI UX. UI UX. Dirimu ambil yang apa? Aku mobile Mas, sama front end. UI UX bisa pakai Marvel App atau mungkin Adobe XD gitu? Saya kurang tahu sih Mas, teman-teman yang belajar ya. Oh dirimu berarti mobile ya? Iya, mobile front end. Pakai apa? Aku pakai React Native Mas. Nice. Sudah ada aplikasi yang di-upload atau portofolio yang bisa dicek sama klien gitu? Belum sih Mas. Kebanyakan nggak di-upload di Play Store. Oh ya. Itu proyeknya private atau proyek klien? Belajar-belajar atau gimana? Ada yang belajar, ada yang private dari klien gitu Mas. Right. Oke. Aku jawab pertanyaan aku tadi. Kamu nanya apa tadi ya di WhatsApp? Aku agak lupa. Bentar. Apa tadi pertanyaanmu tadi Mas? Coba diulang Mas. Aku malah lupa. Tentang coding bootcamp online itu loh Mas. Poin-poin ketentuan untuk ikut bootcamp online itu apa aja ya Mas ya? Oke, bentar. Aku share layarku. Kamu bisa lihat nggak ya? Bentar. Oke, wait up. Bisa lihat layarku ya? Oke, kelihatan Mas. Oke. Layarku yang mana ya? Malah aku lupa. Bentar. Mohon maaf ya Mas, agak berisik mungkin soalnya banyak teman-teman juga sih. Enggak juga, enggak kedengeran loh. Serius, hebat berarti gini mah. Apa? headset mah. Oke, jadi Remote Worker ID itu dulu awalnya sama seperti yang kamu bilang, yaitu ada onsite bootcamp. Sekitar setahun loh ya sebelum corona itu kita setahun lebih kayaknya malah. Kita ada onsite bootcamp itu 3 hari. 3 hari di Jogja di lokasi saya sampai sudah saya sampaikan itu kalau dari Mangunan di sekitar 30 menitan lah. Nah, itu berjalan lancar dan teman-teman yang lolos dari ke remote work dari bootcampnya juga banyak. Cuman effortnya kan besar banget ya. Kalau kamu di Mangunan gampang lah ya ke sini kan. Tapi kan teman-teman dari luar pulau juga banyak. Tapi meskipun seperti itu teman-teman yang datang juga banyak banget dari Kalimantan, dari Padang, Surabaya, Bali, Lombok dan sebagainya. Nginap di sini 3 hari dan kemudian fokus belajar kemudian pulang. Ada positif negatifnya sih. Positifnya itu
lebih bersemangat, itu jelas banget. Aku benar-benar ngerasakan teman-teman lebih bersemangat. Tapi masalahnya adalah begitu pulang mereka semangatnya hilang, menjaga semangat itu hilang banget. Karena kan beda ya, bootcamp 3 hari sama menghadapi kenyataan kerja 9 to 5 atau di rumah itu beda banget. Nah, kemudian corona datang, kemudian awalnya aku agak nyerah nih gimana caranya. Tapi aku mikir lagi, remote work itu kan kerja dari rumah. Tapi kalau kerja dari rumah, tapi belajarnya nggak dari rumah seperti tadi bootcamp itu, jadi rasanya ada satu yang salah. Nah, kemudian aku mulai ngebangun ini bootcamp full online ini. Di bootcamp full online ini aku berusaha ngebangun tidak hanya aplikasi, tapi ngebangun SOP, cara bekerja, cara belajar. Jadi awalnya bootcamp full online ini aku buat kita pakai materi Zoom ya, pakai Zoom ya, mungkin semua sepakat jam berapa, hari apa yang didiskusikan, materinya bertambah kayak anak-anak sekolah belajar jarak jauh ya sekarang. Tapi cara seperti itu nggak efektif juga karena apa ya? Karena ada yang bisa, ada yang enggak. Kemudian satu lagi datang hari ini full, besoknya lagi cuma 50%, besok lagi naik turun. Nah, karena seperti itu aku pikir ini cara seperti itu nggak bisa dijalankan. Nah, akibatnya yang aku lakukan adalah ngebangun materinya, aku record dulu dalam YouTube. Kemudian di dalam YouTube itu YouTube yang private, kemudian teman-teman bisa pelajari sendiri materinya. Nanti jika ada materinya seperti ini, contoh materi tentang untuk materi terbagi 2. Kalau kamu sudah expert, kamu bisa langsung aja ke mastering remote work. Di mastering remote work ini kamu dibimbing menggunakan skillmu yang sekarang untuk nembus Upwork. Kemudian semua paket teknologi yang diperlukan untuk menembus Upwork. Contoh di sini aku ngajarin tentang Scrum agar kamu bisa menjadi project manager jarak jauh, dan ini bisa memberikan kamu nilai tambah untuk klien-klien luar negeri. Mereka benar-benar butuh manajemen di situ. Nah, kemudian yang lagi on the way ini bagaimana kita dapetin income via, kamu bisa buat aplikasi React Native kan, ya udah kamu daftar Google Play Store, nggak perlu pakai Andromo, tapi kalau bisa mau Andromo bisa buat aplikasi mobile tanpa coding. Ini penting ya bagi teman-teman yang tidak punya waktu banyak atau skill banyak untuk buat aplikasi mobile, tapi dia bisa pakai sekedar ngebangun aplikasi mobile, kemudian di-upload ke Play Store. Ini bisa income-nya bisa ribuan dolar juga. Nah, kalau kamu masih ngerasa perlu belajar, kamu bisa upgrade skill, atau kalau kamu ngerasa perlu untuk mengekspand skillmu. Contoh kan kamu sekarang mobile ya, katakanlah suatu saat nanti aku sepertinya pengen belajarin backend ya. Ya udah kamu bisa milih backendnya yang mana, Python atau React, atau Ruby atau Go. Kamu bisa milih itu. Cukup lengkap ya Mas ya. Ya, kita berusaha ngebangun seperti ini Mas. Kita berusaha tidak memberikan harga berdasarkan per course. Kalau per course itu mungkin misalnya kayak aku nggak tahu di mana ya, mungkin di Udemy atau Build with Angga, mungkin per course bisa 300.000 atau berapa ratus ribu kan. Iya. Tapi kalau itu pun membingungkan, kalau misalnya orang mau bayar mikir-mikir, sebenarnya aku ngambil yang mana ya kan. Nah, karena itu kita ngebangunnya seperti kuliah, sistem kuliah di mana ada SPP. Tapi perbedaannya lah, kalau kuliah itu SPP-nya per semester, kita ngebangun sistem belajar online yang di mana SPP-nya itu per sekali bayar aja. Sekali bayar aja, udah kamu nggak perlu bayar lagi. Jika ada course baru, kamu dapat update selamanya. Nah, itu sistem yang kita bangun seperti itu. Jadi misalnya kamu suatu saat ini bosan sama pengen nambah skill yang Ruby online dan sebagainya, kamu bisa nambah di situ. Nah, kemudian yang penting lagi itu masalah komunitas. Komunitas itu luar biasa penting. Jadi seperti ini. Kadang-kadang teman-teman gabung itu dia sudah expert loh ya. Cuman dia butuh komunitas. Karena apa? Karena dia ingin punya dapat teman belajar. Contoh seperti ini nih. Jadi teman-teman, aku bangun sistem di mana kalau mau belajar jangan mencari waktu luang, tapi meluangkan waktu. Jadi contoh di sini kamu lihat, kita mulai belajar dari setelah habis subuh ya. Kalau kalian kan mungkin juga belajarnya habis subuh, ada kajian atau belajar? Setelah di Coder. Ada sholat, ada kajian Mas. Kurang lebih 30 menit gitu, baru mulai ngoding lagi. Yang kerja gitu. Berarti kamu mulai belajar mungkin jam setengah 6 ya? Apa jam 5 malah?
Biasa jam 7 Mas, habis sarapan gitu mulai. Oh, habis sarapan. Belajar. Oke. Nah, kalau kami tuh di sini saya kan berusaha menggapai semua jenis member ya. Ada member yang memang lagi kerja 9 to 5, jadi mereka jam 7 udah berangkat kantor. Atau yang masih mahasiswa dan sebagainya. Nah, kalau kamu sudah ngantor nanti, jangan pernah mencari waktu belajar setelah pulang dari kantor, karena capek banget dan nggak akan terjadi. Kerasa banget kan kalau udah pulang yang terjadi memang Mas. Kalau capek gitu ya. Kalau udah pulang dari kantor udah tidur aja, nggak usah belajar lagi. Nah, akibatnya kamu harus mau meluangkan waktumu 2 jam 5 pagi sampai jam 7 pagi. Jadi sebelum kamu siap-siap ngantor, belajar dulu baru berangkat. Kalau itu terjadi. Nah, kita ngebangun kebiasaan atau framework seperti itu. Jadi aplikasinya kita menggunakan Discord. Jadi kamu bisa anggap ini kalau ada pertanyaan nih, misalnya Python fundamental, kamu tanya di sini. Bisa untuk konsultasi berarti Mas. Yes, bisa konsultasi. Nggak cuma konsultasi, kok seperti ini kan konsultasi ya. Misalnya ada sesuatu kayak tadi nih Mas Syam, mana tadi? Oke, Mas Syam bertanya tentang ini, tentang konsep super di Python, super class ya pemanggilan. Kok di React JavaScript ada mungkin ya? Aku nggak terlalu banyak mengatakan JavaScript. Jadi kita ngebangun kelas ayah, kemudian kelas anak manggil parentnya via super. Nah, kita jawab seperti itu. Nah, kita jawab, silakan tanya-tanya. Nah, sebenarnya yang menarik lagi itu di sini, di job. Jadi kan teman-teman tuh kan se-Indonesia ya. Contoh kamu lihat tadi di sini tuh ya. Di sini nih, Bekasi, Pekanbaru, apa lagi nih? Rame, Bekasi, Pekanbaru, apa lagi tadi? Jakarta Barat, Medan, dan sebagainya. Nah, mereka itu pasti pada satu titik ada kondisi di mana mereka kebanyakan job. Contoh ini Mas Faisal nawarin job PHP Lumen dan sebagainya. Kemudian ada juga teman-teman secara umum atau saya sendiri dari Remote ID ngasih job. Kemudian saya pantau di sini sih. Ini job dengan BUMN. Kemudian jadi intinya kita tidak hanya ngebangun course online, tapi kita ngebangun komunitas gitu. Jadi komunikasinya di sini. Kayak seperti itu sih. Ada yang tanya lagi? Seperti kayak ada jaminan gitu gak ya Mas ya? Jaminan sampai bekerja gitu. Jaminan itu seperti ini. Aku sebenarnya gini, aku akan jamin kamu dibimbing terus sampai kamu mendapat pekerjaan. Tapi apakah kamu benar-benar bisa apa enggak itu tergantung dari diri sendiri kan enggak. Karena seperti banyak loh ya yang gini, Mas dia daftar semangat ya, sudah daftar hilang. Setahun kemudian baru balik, Mas aku bisa lagi, aku gak akan bisa menjamin ini. Tapi aku akan bisa menjamin kamu lolos. Contoh seperti ini Mas Dendi. Mas Dendi ini dulu bootcamp onset terakhir di Jakarta sebelum COVID, Januari 2019 sekitar tanggal awal-awal gitu. Tanggal 9. Oh dulu Jakarta ya Mas? Aku dulu pindah-pindah sih, aku memang suka keliling-keliling kota sih dulu. Senang aja ngebangun komunitas remote work. Nah, Mas Dendi gabung bootcamp 3 hari di Jakarta. Kemudian karena 9 to 5 sibuk, ya sudah lepas. Ini 2019 ya. Sekarang 2021 ya. 2 tahun kemudian baru lolos. Nah, 2 tahun kemudian baru lolos. Tapi tetap aku bimbing. Bisa ada pertanyaan silakan aja. Nah, kemudian sekitar aktif sebulan kemudian baru sudah lolos. Nah, jadi aku akan mendampingi kalian untuk nembus remote work selama kamu sendiri tetap berusaha. Okay. Kamu bisa bayangkan kalau dosen pembimbing skripsi ya, dosennya itu berarti aku akan membimbing kamu sampai wisuda kecuali asal kamu terus rajin menghadap untuk nyetor progres. Gampangnya gitu. Oke. Kan nggak akan kamu lolos kalau kamu nggak pernah nyetor progres skripsi kan. Ya. Banyak kan remote ya Mas ya? Kerjaan-kerjaannya remote ya. Sebenarnya bukan banyak kan sih, pasti kami push untuk kerja remote sih. Iya. Tapi kalau mau kerja onsite sebenarnya ada, cuman ya kondisi sekarang agak sulit malah kerja yang nggak remote kan. Gitu. Memang apalagi di kondisi yang kayak gini gitu ya Mas, kerja remote jadi tren gitu. Tren karena dipaksa. Tren karena dipaksa. Disesuaikan. Kamu tahu kita punya Spotify di sini nggak? Belum tuh Mas. Oke, coba kamu silakan aja cek Spotify kita di sini di Remote Worker Indonesia. Di situ kamu akan bisa dapat insight sih. Contoh misalnya kamu, tapi aku belum melakukan ini ya. Tentang pensiun ya. Pas banget ya, resign. Resign itu mana?
Gitu. Aku sudah, ya pokoknya banyak lah di sini aku ngasih insight, tip-tip untuk remote work, gimana caranya kamu pensiun. Misalnya kamu udah kerja 9 to 5, pengen pensiun, gimana caranya? Boleh langsung aja, atau ada step-step tertentu, atau kalau kamu sekarang sudah usia kepala 30 misalnya, kayak aku, sudah usia 30 misalnya, sudah ngantor, tapi akhirnya nyadar bahwasanya kerja kantor itu banyak ngabisan waktu dengan keluarga. Gimana tekniknya belajar agar kamu bisa nembus remote work, tapi kondisi 9 to 5. Di antara pertanyaan itu, menjadikan aku ngebangun ini, 5 AM booster ini. Kita sama belajar dari jam 5 pagi. Nah, gitu. Mantap sih. Ya, ada lagi? Oh, ini sistemnya kayak batch-batchan gitu ya Mas ya, yang online. Kayak nggak ada batch-batchan, silakan aja. Jadi kapanpun bisa gitu ya? Yes. Kita nggak ada ini. Misalnya kita bangun bootcamp batch ke-20 gitu ya, kemudian orang-orang datang, kemudian yang 20 ini sekali belajar lewat dari tertentu dikeluarin dari komunitas. Enggak sih, kita tetap sama lamanya ada. Siapapun yang ingin belajar, lanjut aja. Siapapun yang ingin bertanya, silakan tanya. Jadi kita ngebangun komunitas yang harapannya bisa melingkupi semua orang sih, gitu Mas. Ada lagi? Oh ya Mas, untuk itu kan tahapnya ada 2 ya Mas ya? Oke. Tahapnya ada 2. Ya. Kalau langsung meloncat ke tahap 2 kan udah ada basic gitu Mas. Bisa. Langsung bisa ya? Bisa banget. Sebenarnya ini tahap ini nggak serial sih. Ini tahap ini serial ya kalau kamu pemula kan. Pemula kamu harus upgrade skill dulu dong. Nggak bisa langsung buru-buru ke sini ya kan. Tapi kalau kamu sudah menguasai skillmu sudah ada, langsung kamu bisa ke sini. Supaya kita berusaha, tujuan utama kita itu bukan ngebuat kamu skill di Python, bukan ngebuat kamu skill di React Native, enggak. Itu jalan aja. Tapi tujuannya adalah kamu nembus remote work. Kalau kamu sekarang punya skill yang marketable, langsung aja skip ke remote work, nggak usah ke upgrade skill. Tapi kalau skillmu sekarang itu, meskipun kamu expert di bidang pekerjaanmu yang sekarang ya, katakanlah kamu menguasai Delphi misalnya. Tapi kalau kita lihat, kamu tahu Delphi nggak sih? Iya. Misalnya anak sekarang nggak tahu Delphi. Oke, kalau kamu lihat sekarang ya, misalnya kamu sekarang menguasainya tuh Delphi. Kamu lihat di Upwork, Delphi itu kan demandnya mungkin nggak sampai 20. Untuk cuma 22 job. Di seluruh dunia ada 22 job. Nah ini siapa yang ini jobnya berarti Delphi bisa dibilang mati loh ya. Bandingkan misalnya kamu React JS ya. React ya mungkin yang ini. Mungkin sampai 440. Nggak banyak juga sih sebenarnya. Kalau React aja gimana? Berarti masuk React Native sama React JS. Nah, ini kan 5.000 job. Banyak kan tadi itu. 22 sama 5.000. Jadi kalau skillmu yang sekarang React Native atau React JS nggak pakai ini ya? Nggak pakai titik, coba. Oke. Jadi hitungannya React JS ada JavaScript itu demand-nya tinggi. Jadi kamu nggak perlu khawatir misalnya harus belajar dari nol lagi, nggak perlu karena kamu sudah menguasai skillnya itu. Jadi langsung aja ke remote work. Nah, gitu ya. Oh iya Mas, kalau seumpama dari skillnya masih 0 tuh, masuk sini bisa ya Mas ya? Bisa dong, kita kan memang dari sini. Tapi sebenarnya aku ngerasa pengen nambah satu course baru deh. Kalau skillku yang mendasar, aku nyuruh orang-orang itu ke sini sih, fundamental Python. Ini sebenarnya berjalan sih, teman-teman yang dari nol banget itu bisa menguasai Python dan sampai nembus job pertama dia data scraping. Jadi aku ngasih teman-teman yang pemula, kalau pengen nambah remote work dari fundamental Python, ini akurat ya, fundamental Python, fundamental Git, langsung ke data scraping. Itu kamu ulek-ulek 3 ini aja, ulek-ulek di sini tempatnya, itu kamu bisa dapat jobnya udah banyak banget deh. Nah, cuman yang pengen aku tambahkan di sini, aku pengen nambahin tentang teori sistem informasi sih. Jadi kayak aku tuh sedang membayangkan anak lulusan SMP atau SMK yang nggak tahu IT pengen belajar komputer, jadi supaya dia ada materi sebelum fundamental Python loh. Jadi yang misal katakanlah fundamental logikanya, itu yang pengen aku tambahkan sih. Tapi ini tetap bisa. Tapi misalnya dia benar-benar buta banget sama IT, kemungkinan dia agak gagap di sini sih. Nah itu yang pengen aku bangun. Oke sih Mas. Oke. Sudah cukup terjawab sih Mas pertanyaanku tadi. Oh iya, kemudian ada teman yang nanya di Ruby on Rails demand-nya gimana? Ruby on Rails demand-nya bagus kok. 400-an. Ya. Sorry. Yes.